Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Dan kali ini saya akan membuat suatu seri video pembahasan materi kalkulus. Untuk itu, referensi utama yang saya gunakan dalam seri video ini adalah buku kalkulus yang lumayan terkenal dalam pembelajaran kalkulus, yaitu bukunya Parcel dan kawan-kawannya ini. Dan kita akan mulai dari materi yang paling pertama, dari bab 0 pengantarnya. 0.1 bilangan real, estimasi dan logika. Oke, seperti apa? Mari kita bahas. Oke, kita mulai dari bab 0.1. Di bukunya bab 0.1 ini membahas tentang bilangan real, estimasi, dan logika. Namun untuk bab 0.1 ini, agar tidak panjang sekali videonya, saya akan bagi menjadi beberapa video. Masing-masing video akan membahas satu topik yang menarik. Yang pertama, video pertama ini akan membahas tentang bilangan real. Lalu nanti setelahnya saya akan membahas lagi di video berikutnya tentang desimal berulang dan tak berulang. Lalu akan ada pembahasan khusus tentang densitas. Dan terakhir akan membahas estimasi dan logika. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang bilangan real. Bilangan real sebenarnya merupakan salah satu materi yang sebenarnya kadang dianggap sederhana, tetapi tidak sesederhana yang dipikirkan. Bagaimana cara mempelajari bilangan real? Kalau di analisis real nanti misalnya, kita ada dua cara untuk mempelajari bilangan real itu. Yang pertama dengan mempelajari sifat-sifatnya, atau yang kedua dengan cara mempelajari bagaimana membentuk suatu bilangan real. Tapi untuk sebagai pengantar kalkulus, kita akan belajar bilangan real mulai dari bagaimana berkembangnya bilangan dari bilangan yang paling sederhana sampai ke bilangan real. Bilangan yang paling sederhana itu apa? Bilangan asli. Bilangan asli ini adalah bilangan yang paling sederhana. Pertama kali muncul sebelum kita belajar, sebelum seseorang masuk di sekolah dasar, sebenarnya ia sudah mengenal bilangan asli. Kalau teman-teman lupa, ya tidak mungkin lupa ya. Bilangan asli itu anggotanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang menarik dari suatu perkembangan bilangan ini adalah bilangan ini berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Bayangkan misalnya kita hanya mempunyai bilangan asli seperti ini. Bayangkan jika kita hanya mempunyai bilangan asli seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tak terhingga ya. Apa yang dapat kita lakukan dengan bilangan asli? Menghitung banyaknya sesuatu, bisa. Banyaknya meja, banyaknya kursi. Mencacah secara umum itu bisa dilakukan dengan bilangan asli. Tapi ketika kita ingin melakukan suatu perhitungan, operasi, dan lain-lain, maka bilangan asli ini terbatas. Salah satu, terutama misalnya dalam operasi pengurangan. Apa yang terjadi jika kita mengurangkan 2 dengan 5? Sekarang kita tahu hasilnya itu adalah negatif 3 ya. Tapi kalau kita hanya mempunyai bilangan asli saja, maka negatif 3 ini kita tidak tahu itu sesuatu yang bagaimana. Oleh karena itu, bilangan asli kemudian berkembang langsung kepada yang kedua, yaitu bilangan bulat.
Bilangan bulat itu apa saja? Adalah bilangan asli yang kemudian ditambahkan 0 dan negatifnya. Jadi 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Simbolnya seperti ini ya. Nah, kalau kita punya bilangan bulat, maka pekerjaan kita sudah semakin terbantu. Menghitung, mencacah bisa, operasi juga bisa, pengurangan juga bisa. Kita jadi tahu kalau ada 3 dikurangi 5, hasilnya ya negatif 2. Karena ada di bilangan bulat. Tapi apakah bilangan bulat saja sudah cukup? Itu pertanyaan yang muncul. Oke lah, kalau menghitung kita sudah bisa nih pakai bilangan bulat. Bagaimana dengan mengukur sesuatu, misalnya panjang? Sebagai contoh, misalnya ini suatu ruas garis dari A ke B. Panjangnya itu satu satuan. Lalu kalau saya misalnya buat satu titik di sini, misalnya titik C, yang merupakan titik tengah dari A dan B. Maka panjang A ke C ini berapa? Panjang A ke C ini berapa? Sekarang kita tahu kalau panjangnya adalah setengah ya. Setengah satuan atau misalnya 0,5. Tapi setengah atau 0,5 itu bukan anggota dari bilangan bulat. Artinya bilangan bulat saja itu masih belum cukup. Mungkin dia sudah cukup dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian. Tapi ketika kita mau melakukan pengukuran atau mungkin pembagian, bilangan bulat ini belum cukup. Hasilnya belum kita dapat kalau kita hanya mempunyai bilangan bulat. Maka sistem bilangan kemudian berkembang lagi dari bilangan asli, bilangan bulat, lalu muncul suatu bilangan yang ketiga yang namanya adalah bilangan rasional. Kalau tadi bilangan asli dan bilangan bulat kita bisa tunjukkan anggotanya, bilangan rasional anggotanya bentuk umumnya itu seperti ini. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibuat dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q-nya itu elemen bilangan bulat, tapi Q tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan inilah yang saat ini kita kenal dengan bilangan pecahan. Misalnya 1/2, 3/4, 5/6, dan seterusnya. Ingat, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke. 1/2 sendiri ini kan bisa kita tulis juga misalnya 2/4 atau sama dengan 3/6 atau sama dengan 4/8 dan seterusnya. Jadi ada banyak bentuk P per Q, itu ada banyak bentuk yang nilainya sama. Yang paling sederhana, bentuk yang paling sederhana seperti 1/2, 3/4, 5/6, ini disebut bentuk rasional yang paling sederhana. Ciri-cirinya antara P dan Q itu sudah tidak ada FPB lagi selain 1. Jadi tidak ada faktor persekutuan lagi. Kalau 2 dan 4 masih ada 2, 3 dan 6 masih ada 3, 4 dan 8 masih ada 4, ya, dan seterusnya. Nah, ini penting dikenal karena suatu saat akan kita pakai untuk membuktikan sesuatu yang menarik, gitu. Nah, dengan adanya bilangan rasional, maka kita tahu kita bisa mengukur misalnya panjang dari sini ke sini. Oh, ini panjangnya 1/3. Kalau dari satu bagian dibagi 3 bagian sama besar. Atau dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini 2/3.
sini ke sini 1/4, sini ke sini 3/4, gitu ya. Tapi pertanyaannya sama seperti kasus pada bilangan bulat tadi. Sekarang kasus pada bilangan rasional ini. Apakah bilangan rasional ini sudah cukup untuk hidup kita sehari-hari? Untuk menghitung oke, bisa. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mencacah juga bisa, karena bilangan asli dan bilangan bulat itu termasuk dalam bilangan rasional. Untuk mengukur panjang, ya bisa juga. Ada nih contohnya. Lalu apakah bilangan rasional saja cukup? Ada kasus yang menarik. Perhatikan, misalnya ini suatu segitiga siku-siku ABC ya. Panjang AC-nya 1, panjang BC-nya 1. Dengan teorema Pythagoras, kita dapat panjang AB itu sama dengan akar 2. Pertanyaannya, akar 2 ini bilangan rasional atau bukan? Apakah akar 2 bilangan rasional? Kalau sekarang sih kita tahu kalau akar 2 itu bukan bilangan rasional. Tapi waktu isu ini muncul awal-awal, ini menjadi sesuatu yang menarik di kalangan matematikawan saat itu. Karena kita sudah terbiasa hidup lama dengan sistem bilangan yang hanya sampai bilangan rasional. Sehingga kita menganggap semua bilangan itu bilangan rasional, termasuk akar 2. Tapi pada akhirnya kita bisa buktikan bahwa akar 2 itu bukan bilangan rasional. Nah, bagaimana pembuktiannya? Mari kita coba buktikan ya. Sebenarnya masalah tentang pembuktian, khususnya juga pembuktian akar 2 itu bukan bilangan rasional, sudah sempat saya bahas di salah satu video saya yang lainnya dalam seri Matematika untuk Sang Pengajar. Berikut ini linknya di sini ya. Teman-teman kalau penasaran bisa coba dinonton videonya. Kita ulang kembali dalam video ini. Saya akan coba buktikan bahwa akar 2 itu ternyata bukan bilangan rasional. Bukan bilangan rasional. Pembuktiannya kita pakai teknik pembuktian kontradiksi, metode pembuktian kontradiksi. Bisa teman-teman lihat penjelasannya di video yang tadi saya rekomendasikan. Ada juga beberapa metode pembuktian yang lain. Esensi dari pembuktian kontradiksi adalah kalau kita ingin membuktikan sesuatu itu benar, maka kita mulai dengan asumsi bahwa sesuatu itu salah. Sebaliknya juga kalau kita ingin membuktikan sesuatu itu salah, kita bisa mulai dengan asumsi yang sebaliknya. Oleh karena itu kalau kita ingin membuktikan bahwa akar 2 bukan bilangan rasional, kita asumsikan bahwa akar 2 merupakan bilangan rasional. Jadi ini asumsi kita ya, bahwa akar 2 adalah bilangan rasional. Akibatnya apa? Kalau akar 2 itu bilangan rasional, maka akar 2 dapat kita tulis dalam bentuk P per Q. Mau tulis P jadinya tulis Q. Dapat kita tulis dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q itu elemen bilangan bulat. Oke. Lalu Q tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir kita ambil P dan Q itu bentuk paling sederhana. Artinya FPB-nya dari mereka ya sama dengan 1. Atau nanti dalam konteks teori bilangan kita kenal ini dengan istilah relatif prima. Nah, sudah. Karena akar 2 itu bilangan rasional, maka bisa kita tulis seperti ini. Akar 2 saya tulis lagi sama dengan P
per Q. Kalau kedua ruas saya kuadratkan, hasilnya jadinya akar 2 dikuadratkan jadinya 2, sama dengan P per Q dikuadratkan jadinya P kuadrat per Q kuadrat. Oke. Selanjutnya kalau kedua ruas saya kalikan Q kuadrat, ini jadinya 2Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, dari sini coba perhatikan. P kuadrat ini sama dengan 2 kali Q kuadrat. Artinya P kuadrat sama dengan kelipatan 2. Kalau sesuatu yang merupakan nilainya merupakan kelipatan 2, maka sesuatu itu adalah bilangan genap. Jadi bilangan genap itu bisa ditulis bentuknya sama dengan 2 dikali K. K-nya itu bilangan bulat misalnya. Sehingga kita dapatkan di sini P kuadrat adalah bilangan genap. Ya, karena P kuadrat itu sama dengan nilainya sama dengan kelipatan 2, maka P kuadrat itu genap. Lebih lanjut, karena P kuadrat itu genap, dapat kita simpulkan bahwa P sendiri juga genap. P juga genap. Oke ya, jadi kalau P kuadrat itu genap, P juga genap. Ini mungkin akan saya buktikan di kesempatan yang lain, tapi teman-teman bisa coba buktikanlah menggunakan ini. Jadi bilangan genap itu kalau P itu genap, dia bisa ditulis dalam bentuk 2 kali K. K-nya itu elemen bilangan bulat. Pakai bentuk ini saja, gitu ya. Oke, di sini. Jadi karena P kuadrat adalah bilangan genap, maka P adalah bilangan genap. Karena P adalah bilangan genap, berarti P itu merupakan suatu kelipatan dari 2 juga kan? Sehingga kita bisa lanjutkan 2Q sama dengan P itu genap, maka kita ganti saja 2K pangkat 2. Dengan K itu elemen bilangan bulat. Oke ya. Selanjutnya 2Q kuadrat sama dengan 2K kuadrat itu berarti kan 4K kuadrat. Selanjutnya Q kuadrat, kalau kedua ruas saya bagi 2, 2Q kuadrat kan sisa Q kuadrat. 4 bagi 2 jadinya 2, 2K kuadrat. Nah ini kasusnya sama. Ternyata Q kuadrat juga merupakan suatu bilangan kelipatan 2. Sehingga Q kuadrat adalah bilangan genap juga. Karena Q kuadrat itu bilangan genap, maka Q adalah genap juga. Sehingga akhirnya kita dapatkan di sini akar 2 yang sama dengan P per Q, P dan Q bilangan genap. Nah, disinilah letak kontradiksinya. Jadi ada kontradiksi di sini. Yaitu apa? Kalau P dan Q itu bilangan genap, berarti ada faktor lain selain 1 di antara mereka berdua, yaitu apa? Yaitu 2. Karena bilangan genap itu kan kelipatan dari 2. Contoh 2 dengan 4. Ini keduanya bisa dibagi dengan 2. Jadi bukan pecahan yang paling sederhana. Sedangkan asumsi kita di awal mereka P dan Q adalah bentuk pecahan yang paling sederhana. Sehingga asumsi bahwa akar 2 merupakan bilangan rasional itu ditolak. Maka kesimpulan kita, akar 2 bukan bilangan rasional.
Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa paham. Jadi segitiga ABC tadi, A, B, C, panjang AB itu bukan bilangan rasional. Sebentar saya hapus. Jadi panjang AB itu bukan bilangan rasional. Maka kesimpulan kita sama seperti kasus-kasus sebelumnya, bilangan rasional saja belum cukup. Kita butuh satu sistem bilangan yang lain lagi, satu jenis bilangan yang lain lagi selain bilangan rasional, yaitu bilangan irasional. Gitu. Nah, disinilah kita berhenti terakhir di sini. Kalau kita kumpulkan semua bilangan rasional yang di dalamnya ada bilangan asli dan bilangan bulat dengan bilangan irasional, semuanya itu yang akan membentuk suatu sistem bilangan yang dinamakan bilangan real. Oleh karena itu bilangan irasional simbolnya tuh seperti ini. Bilangan real yang bukan bilangan rasional. Itu bilangan irasional. Oke. Terakhir, biar lebih jelasnya, saya coba rangkum kembali. Bilangan real itu selain suatu jenis bilangan, dia juga merupakan suatu sistem bilangan. Artinya dia dibentuk oleh bilangan-bilangan yang lain. Dan proses pembentukan bilangan tersebut itu menarik karena mengikuti kebutuhan manusia. Kita mulai dari bilangan asli, simbolnya N cantik seperti ini. Dari kata natural numbers, karena ya naturalnya ya kita mengenal bilangan ya bilangan asli, dimulainya dari 1. Kemudian berkembang muncul bilangan bulat, ada 0 dan negatifnya yang ditambahkan. Lalu untuk konteks pembagian dan pengukuran, kita punya bilangan rasional. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa tidak semua panjang itu merupakan bilangan rasional. Ada juga yang namanya bilangan irasional, dan setelah kita gabungkan semuanya, itulah yang akan membentuk sistem bilangan real. Nah, dalam kalkulus, ketika kita berbicara tentang bilangan, kemungkinan besar bilangan yang dimaksud adalah bilangan real. Sehingga pemahaman tentang bilangan real itu apa, sifatnya seperti apa, itu penting sebagai pengantar kita untuk belajar kalkulus. Kalau pertanyaannya selain bilangan real ada bilangan yang lain, jawabannya ada. Misalnya ada yang namanya bilangan imajiner. Tapi ini tidak akan kita bahas di dalam materi kalkulus ini. Oke, untuk video pertama pengantar, saya rasa ini cukup, tidak terlalu panjang. Selanjutnya akan saya bahas lagi topik-topik yang menarik. Kalau kita sudah tahu bilangan rasional, bilangan irasional, kira-kira apa yang membedakan di antara keduanya? Kira-kira apa yang membedakan di antara keduanya? Salah satu yang bisa kita jadikan patokan adalah bentuk desimalnya. Bentuk desimalnya. Nah, ini akan kita bahas nanti di video setelahnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan nonton terus seri-seri video yang lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.